Selama 36 tahun lebih berkiprah, Universitas terbuka dengan sistem pembelajaran terbuka dan jarak jauh dengan mengembangkan program pendidikan yang berkualitas. Selama 36 tahun lebih berkiprah, Universitas terbuka dengan sistem pembelajaran terbuka dan jarak jauh mengembangkan program pendidikan yang berkualitas, meliputi program bergelar dan program tidak bergelar. Program bergelar meliputi program pascasarjana, program sarjana dan diploma, dan program tidak bergelar yaitu program sertifikat. Adalah program pendidikan berkelanjutan dan Massive Open Online Course atau MOOCs. Kini Universitas terbuka masih membuka pendaftaran hingga 1 Maret 2021 dengan menerima pendaftaran sepanjang waktu melalui aplikasi sistem akademik yang telah tersedia. Pemirsa TV One dimanapun berada, Universitas Terbuka Medan menerima pendaftaran mahasiswa baru 1 tahun 2 kali, yaitu di bulan Desember sampai dengan Februari, dilanjut dengan bulan Juni sampai September. Nah, kami akan menerima pendaftar mahasiswa baru sepanjang waktu melalui aplikasi sistem akademik kita sia.ut.ac.id. Silakan mendaftar ke Universitas Terbuka Perguruan Tinggi Negeri ke-45 di Indonesia dengan sistem belajar jarak jauh terbuka. Dengan mandat sesuai SK Presiden Republik Indonesia tahun 1984, Universitas Terbuka Medan harus memiliki jangkauan layanan akademik hingga ke daerah terluar, tertinggal, dan perbatasan, sehingga memberikan pemerataan akses pendidikan tinggi kepada seluruh lapisan masyarakat. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Dalam memilih jasa impor yang terpercaya sekaligus memberikan kemudahan dan kepastian bagi pelanggan dalam melakukan transaksi dari supplier di luar negeri terutama negara Cina. Importir.org merupakan jasa import barang. Saat ini telah mengimplementasikan suatu sistem pembayaran online bagi pelanggan melakukan pembelian produk secara online dengan menggunakan pilihan sistem pembayaran dari Visa atau Master, di mana proses pembayaran order melalui importir.org menjamin aman dengan menyediakan keamanan penuh setiap pelanggan dan kebebasan untuk belanja online, tanpa rasa khawatir mengenai kemungkinan pencurian informasi kartu kredit. Importir.org yang telah memiliki 3 cabang di Indonesia, yakni Tangerang, Bandung, dan Medan, telah mendapatkan perizinan dari Bea Cukai sehingga proses pengiriman barang dari Cina ke Indonesia menjadi lebih mudah. Gimana cara komunikasi dengan penjualnya? Terus proses pembayarannya juga lewat kita, jadi jangan bayarin ke supplier. Kenapa? Nanti kena tipu, ya bisa jadi. Jadi bayar ke kita, biar nanti kita yang bayarin ke suppliernya. Terus kita juga punya gudang di China, jadi pengecekan kuantiti barangnya di gudang kita yang di China, sampai proses perpajakan, pengiriman barang di Indonesia itu semuanya kita yang ngurus. Jadi ketika anggota kita ngimpor lewat kita, itu kita jamin barangnya sampai, kita jamin kuantitinya sesuai, kita jamin barangnya nggak ketahan di bea cukai. Kayak gitu. Kalaupun itu terjadi, kita yang akan tanggung jawab. Saran kita sebenarnya untuk khususnya daerah Medan ini adalah untuk orang-orang yang ingin memulai bisnis nih. Kita tahu sekarang banyak orang yang dirumahkan, banyak yang ibaratnya mencari peluang baru nih. Nah, kita ngelihat di Medan ini banyak jiwa-jiwa pembisnisnya. Harapan kita jiwa-jiwa pembisnis ini yang kita bangkitkan lagi. UMKM yang sudah ada, kita bantu untuk support bagaimana bisa memenuhi kebutuhan mereka lewat barang impor seperti itu. Dari Medan, Fahmi TV One mengabarkan. Dewan Pimpinan Daerah Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia Sumatera Utara menggelar musyawarah daerah ke-7 yang berlangsung di Polonia Hotel Medan Jumat kemarin. Pelaksanaan musda kali ini diikuti 27 DPD di kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara. Pada musyawarah daerah ke-7 AMPI Sumatera Utara, dibuka langsung oleh Ketua Umum AMPI Dito Aryo Tejo. Tentunya, pelaksanaan musda dengan mematuhi protokol kesehatan. Bagi seluruh peserta musda yang hadir wajib menjalani tes swab antigen di lokasi acara. Secara aklamasi melalui musyawarah daerah tersebut, Dewan Pimpinan Daerah Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia Sumatera Utara David Luther Lubis kembali terpilih menjadi Ketua DPD AMPI Sumut periode 2021-2026 atau 5 tahun ke depan. Pada pelaksanaan musyawarah daerah ke-7 AMPI Sumut berjalan dengan lancar. Selain dihadiri Ketua Umum AMPI Dito Aryo Tejo, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Sumatera Utara,
Musara Jeksa yang akrab disapa Ijek juga turut hadir dalam acara musda tersebut. Perpaduan baru buat Ampi Sumuk yang sama ini karakternya mungkin ya bisa dibilang keras, tapi di tangan Mas David, Ampi Sumuk hari ini bisa menjamah ke berbagai sektor yang lebih intelektual dan kreatif buat anak muda. Bahwa Ampi bisa tertib, bahwa Ampi bisa punya komitmen. Ampi yang saya bangun saat ini ke depannya, saya mau membuat paradigma ormas, paradigma OKP yang ada di Sumatera Utara ini, yang tadinya identik dengan premanisme, saya akan membuat Ampi itu lebih modern dan lebih intelektual. Ketua DPD Ampi Sumut David Luther juga berharap seluruh kader Ampi menjadi pemimpin di daerah masing-masing, sehingga Ampi kedepannya dapat membentuk dan menghasilkan sosok pemimpin yang dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara. Dari Medan, Fahmi, TV One, mengabarkan. Dalam penyaluran program CSR, PT Dairi Prima Mineral Bakti Sosial di tengah masyarakat Kabupaten Dairi, salah satu diantaranya pembangunan jembatan dan perbaikan irigasi di Kecamatan Lai Parira yang sempat rusak akibat terjangan banjir beberapa bulan lalu. Dihadiri oleh pimpinan perusahaan dari PT Dairi Prima Mineral yang langsung dipimpin CO Direktur Operasional PT DPM, Mr. Chang Yong Kiang, dan pihak perwakilan Pemkab Dairi, Divin Asisten 2 Pemkab Dairi, dalam kegiatan serah terima bangunan jembatan dan saluran irigasi yang dibangun pihak PT DPM di lokasi bangunan Jalan Lintas Lai Parira, Kecamatan Parongil. Jembatan penghubung beberapa kecamatan ini sempat putus akibat diterjang banjir. Dengan program CSR PT DPM, akhirnya jembatan ini kembali bisa dilintasi masyarakat. Selain itu, saluran irigasi yang sempat porak-poranda juga saat ini sudah bisa kembali mengairi ribuan hektar lahan persawahan warga setelah dilakukan normalisasi oleh pihak PT DPM. Menurut Mr. Chang Yong Kiang sebagai CO Direktur Operasional PT Dairi Prima Mineral, pihaknya akan terus menyalurkan program CSR di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Dairi untuk kepentingan masyarakat. Sementara itu, Pemkab Dairi mengucapkan terima kasih kepada pihak PT DPM yang telah memperhatikan dan turut membantu pembangunan yang bersifat bantuan sosial di tengah masyarakat Kabupaten Dairi. Of PT DPM to repair this bridge. Social responsibility, private government, and the local community to repair. Kita ucapkan terima kasih. Ini kan jalan aksesibilitas yang menghubungkan beberapa kecamatan ke beberapa desa. Sekarang sudah bingung ini. Selama ini kan muter-muter di jalan alternatif. Bisa terbantu sekarang. Dari Kabupaten Dairi, Irfan, TV One mengabarkan. Bisnis produk MS Glow Skincare menjadi solusi mengatasi krisis ekonomi masyarakat di tengah situasi pandemi COVID-19 lantaran bisnis produk ini berbasis jual beli online. Namun, saat ini store MS Glow telah resmi hadir di kota Binjai, Sumatera Utara. Pada grand opening MS Glow Binjai Store yang berlangsung di Jalan Imam Bonjol, Binjai Kota, selain dihadiri para reseller, member distributor, dan agen MS Glow, baik dari dalam kota maupun dari luar provinsi. Grand opening turut diresmikan langsung oleh founder MS Glow yaitu Sandi Purnamasari, ditandai dengan pengguntingan pita kantor distributor MS Glow Kota Binjai. Terlaksananya grand opening MS Glow Binjai selain diberi diskon hingga 10%, turut diadakan penjelasan mengenai produk yang ada di MS Glow, serta penjelasan mengenai pentingnya merawat kulit sejak dini, di mana produk dari MS Glow memiliki banyak keunggulan. Dengan terlaksananya acara grand opening ini diharapkan semoga kedepannya store MS Glow Binjai ini semakin dikenal banyak orang, khususnya warga Binjai dan sekitarnya, agar MS Glow ini bisa mengglowingkan seluruh wanita-wanita Binjai agar semakin cetar lagi ke depannya. Pendapat saya selaku agen dari Dumai, khususnya MS Glow Dumai Rara, sangat senang mengikuti grand opening ini MS Glow Binjai. Semoga MS Glow semakin jaya. Ada beragam produk kosmetik dijual di MS Glow Kota Binjai, diantaranya skincare, body care, eye care, dan MS Glow untuk pria. Dan pastinya, produk MS Glow telah memiliki sertifikat BPOM, halal dari MUI, dan saat ini produk MS Glow merupakan produk nasional yang sudah setara internasional. Dari Binjai, Fahmi, TV One mengabarkan.
Saya Ibtu Donald Tampunang selaku Kapolsek Madinding beserta staf dan Bayangkari mengucapkan selamat ulang tahun terhadap TV One yang ke-13. Semoga TV One semakin jaya dalam menyajikan berita di tengah-tengah masyarakat. Dan jangan lupa taati tetap protokol kesehatan. TV One semakin jaya. Selamat ulang tahun ke-13 untuk TV One. Semoga kedepannya TV One menjadi media yang dapat membangkitkan sikap, optimisme, dan membimbing untuk membangun masa depan bangsa Indonesia yang lebih cerah. Tetap patuhi protokol kesehatan mata rantai COVID-19. Bersama kita bangkit. Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia atau PMPP TNI beri kesempatan pertama kali kepada Batalion Infanteri 121 Macan Kumbang di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, melaksanakan penugasan luar negeri dalam misi pemeliharaan perdamaian dunia di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam kunjungannya, Komandan PMPP TNI Maijen TNI Victor Hasudungan Simatupang menyampaikan menjadi pasukan perdamaian dunia maka harus dilakukan pre-recruitment mobile team di Yonif 121 MK dengan baik, sehingga menghasilkan prajurit-prajurit TNI yang handal dan mampu melaksanakan tugas selama berada di daerah misi. Satuan yang sekarang dipimpin oleh Letkol Infantri Eri Partahi Hamonangan Siregar, selaku Komandan Batalion Infanteri 121 Macan Kumbang, akan menjalankan misi perdamaian di MONUSCO, Kongo mewakili TNI dan Indonesia tahun depan. Pre-recruitment mobile team pasukan perdamaian dunia yang diadakan di Batalion 121 Macan Kumbang nantinya melaksanakan seleksi pada bulan Juli ini. Adapun beberapa materi yang diseleksi kepada prajurit Yonif 121 diantaranya tes kesehatan, psikologi, bahasa, serta pengetahuan mengenai proses komunikasi yang akan digunakan di daerah penugasan. Batalion yang terbaik saat ini yang telah ditunjuk oleh Bapak Kasat Jenderal TNI Andika Perkasa. Kami kesini untuk menyiapkan sedini mungkin agar satuan ini siap, personilnya siap untuk dilaksanakan seleksi yang akan datang. Harapan kami adalah prajurit dapat menjadi penengah, dapat menjadi komunikan yang baik di dalam masyarakat di wilayah Kongo, sehingga mereka secara sadar, sukarela bisa menyerahkan senjata dan menghentikan pertikaian yang terjadi di wilayah Kongo. Batalion Infanteri 121 Macan Kumbang terpilih salah satu menerima kesempatan emas dari PMPP TNI. Setelah Batalion Yonif 121 Macan Kumbang banyak menorehkan berbagai prestasi terbaik saat melaksanakan satuan tugas pengamanan perbatasan RI PNG. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Fahmi TV One mengabarkan. Investor asal Korea melalui PT Hanlim Energy Power akan membangun pembangkit listrik tenaga gas uap atau PLTGU di Batubara, Sumatera Utara. Pembangkit dengan kapasitas 2 kali 800 MW atau 1.600 MW tersebut diproyeksikan akan memenuhi kebutuhan listrik untuk kawasan industri terpadu Kuala Tanjung dan kawasan ekonomi khusus Semangke yang kedua-duanya berada di Kabupaten Batubara. Peletakan batu pertama PLTGU secara seremoni digelar di Desa Perupuk, Kecamatan 50, Pesisir Batubara, yang ditandai dengan penekanan tombol oleh Gubernur Sumatera Utara Edi Ramayadi dan Bupati Batubara Zahir serta perwakilan investor asal Korea. Pada tahap awal, kapasitas PLTGU yang akan dibangun sebesar 2 kali 800 MW dan diperkirakan akan rampung selama 36 bulan dengan nilai investasi sebesar 2 miliar US dollar. Nantinya daya listrik dari PLTGU tersebut akan dijual langsung ke perusahaan-perusahaan di kawasan industri terpadu Kuala Tanjung dan kawasan ekonomi khusus Semangke tanpa melalui PT PLN. Kita kekurangan energi. Inilah diawali untuk kita membangun ke depan. Kita membutuhkan sampai 5.000 megawatt. Saat ini masih jauh sekali dari harapan. Kita sudah berusaha untuk berbuat kepada PLN, tetapi kita kan tak bisa menunggu. Yang pertama ini doa masyarakat Batubara. Masyarakat Batubara punya doa yang bagus sehingga di sini akan dibangun banyak kawasan industri yang terbesar di Indonesia. Apa harapan dengan masyarakat pada Tentu masyarakat harus dukung, ya, harus didukung, harus berdoa supaya pekerjaan ini tidak ada yang menghalangi. Jangan timbulkan isu-isu negatif sehingga investor banyak masuk ke Batubara. Terima kasih.
Dari Batubara, Sumatera Utara, Jasa Manurung TV One mengabarkan. Setelah sebelumnya gagal lantaran memiliki alergi, Selasa pagi Wakil Wali Kota Palembang kembali menjalani suntik vaksin. Suntik vaksin Sinovac dilakukan di Rumah Sakit Bari Palembang dan setelah dinyatakan sehat melalui pemeriksaan kesehatan. Masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi dalam program vaksin COVID-19 ini, sehingga dapat memiliki daya tahan terhadap virus. Wakil Wali Kota menyampaikan jika vaksin Sinovac aman, dan masyarakat tidak perlu mengkhawatirkan secara berlebihan. Selain itu, vaksin ini juga diberikan secara gratis. Dengan program vaksinasi ini, diharapkan Kota Palembang akan kembali ke zona hijau dengan memiliki daya tahan tubuh setelah divaksin dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Vaksinasi ini aman, tidak ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan secara berlebihan, dan ini juga diberikan secara gratis. Dan mudah-mudahan Kota Palembang insya Allah setelah tahap pertama masuk tahap kedua nanti diberikan kepada pelayan publik. Saya sangat berkeyakinan masyarakat Kota Palembang nanti kedepannya akan jauh lebih sehat lagi setelah diberikan vaksin, dan kita berharap sekali Kota Palembang nantinya akan masuk zona hijau ya, karena hampir secara bertahap seluruh warga masyarakat Kota Palembang nantinya akan mendapatkan vaksin. Kota Palembang sendiri pada tahap pertama sasaran vaksin sebanyak 14.403 orang, dan yang sudah divaksin dosis pertama 11.390 orang atau 77,4%. Sementara dosis kedua 5.398 orang atau 36,6%. Dan 72 fasilitas pelayanan kesehatan disediakan untuk melayani vaksinasi. 41 puskesmas, 26 rumah sakit, 4 poliklinik, 1 kantor kesehatan, dan 512 petugas vaksinator. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra TV One mengabarkan. KPUD Oku Selatan menggelar rapat pleno penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih pasangan Popo Ali Martopo dan Solihin Abu Asir sebagai pemenang Pilkada, setelah Mahkamah Konstitusi menolak gugatan sengketa Pilkada Kabupaten Oku Selatan. Rapat pleno terbuka penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang digelar di Gedung Kesenian Muara II dipimpin langsung oleh Ketua KPUD Oku Selatan, Ade Putra Martabaya, serta dihadiri oleh PLH Bupati Oku Selatan, Haji Romzi, pasangan calon terpilih, dan para undangan lainnya. Dalam rapat pleno tersebut, ditetapkan pasangan Popo Ali dan Solihin sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Oku Selatan periode 2021-2024. Pasangan Popo Ali dan Solihin mendapatkan perolehan suara sebanyak 210.702 atau 96,16%. Setelah ditetapkan oleh KPUD Kabupaten Oku Selatan, pasangan Popo Ali dan Solihin akan dilantik oleh Gubernur Sumatera Selatan pada tanggal 26 Februari secara langsung di kantor Gubernur Geria Agung Palembang. Kita ketahui bersama bahwa kami sudah memutuskan bahwa pasangan calon Popo Ali dan Solihin Abu Asir akan ditetapkan sebagai katakanlah pemenang. Hasilnya yang tadi kita sama-sama dengarkan penetapan calon terpilih tadi, ya. Namun yang perlu jadi ini kita sebagai pasangan terpilih, angka 96,16% itu angka yang luar biasa. Dari Oku Selatan, Sumatera Selatan, Andi Salani TV One mengabarkan. Selamat ulang tahun yang ke-13 kepada TV One. Semoga kedepannya TV One menjadi media yang dapat membangkitkan sikap optimis dan membimbing untuk membangun bangsa dan masa depan yang lebih cerah. Sukses selalu, Tuhan memberkati kita. Merdeka!
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melakukan peninjauan langsung lokasi pelabuhan laut dalam Tanjung Carat di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan Sabtu pagi. Pelabuhan yang akan menggantikan fungsi pelabuhan Bum Baru ini nantinya akan meningkatkan perekonomian di Sumatera Selatan dan berkontribusi terhadap pembangunan. Rencana pembangunan laut dalam Tanjung Carat, Kabupaten Banyuasin semakin menunjukkan progres positif. Setelah Presiden Joko Widodo menyetujui proyek ini, Menteri Perhubungan Budi Karya bersama Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru serta stakeholder lainnya langsung bergerak. Peninjauan secara langsung dilakukan Sabtu pagi. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan sudah menemukan satu titik dengan kedalaman kurang lebih 12 hingga 18 meter dan jangkauan hanya 7 km dari Pelabuhan Tanjung Api-Api. Belum lagi tanahnya sudah disediakan pemerintah setempat. Dalam pengerjaan proyek ini, selain dibiayai pemerintah juga kontribusi dari investasi swasta, sehingga ia yakin proyek ini bisa berjalan lancar. Target dari Presiden Joko Widodo untuk groundbreaking di akhir tahun 2021 dan selesai di tahun 2020. Bahkan groundbreaking tahun ini ya, dan diharapkan selesai 2023. Oleh karenanya kami merasa perlu untuk memastikan bahwa tempat itu memang layak dilakukan. Ini Pak Menhub untuk memastikan di mana titik lokasi pelabuhan yang selama ini sudah kita rencanakan dan kita rapatkan maraton ini sejak kunjungan Pak Presiden kemarin dari Marves, dari Bappenas. Pak Menhub mengajak semua sampai dengan Pak Menhub meyakinkan bahwa ada titik yang paling ideal. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra TV One mengabarkan. Salah satu cara yang dilakukan untuk mempromosikan kuliner tradisional yang menjadi ciri khas budaya Melayu di Kabupaten Deli Serdang adalah dengan menggelar dapur tradisi Deli Serdang. Dapur ini memperkenalkan sejumlah makanan khas Melayu di Deli Serdang, dan konon katanya, makanan ini merupakan hidangan raja-raja dalam memperingati Hari Kebesaran Islam dan pernikahan adat Melayu. Dapur tradisi digelar tim penggerak PKK Deli Serdang bersama Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata atau Dispora Budpar Deli Serdang. Berlokasi di wisata Taman Buah Lubuk Pakam, acara berlangsung dengan penerapan protokol kesehatan. Di dalam kegiatan Dapur Tradisi Deli Serdang ini, Ketua Tim Penggerak PKK Deli Serdang Yunita Ashari Tambunan didampingi Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Deli Serdang Sri Pepen Yusuf Siregar, Ketua Dharma Wanita Persatuan Herawati Darmin Zain menunjukkan sejumlah makanan khas Melayu yang merupakan makanan dapur tradisi Deli Serdang. Di antaranya kue kekaras, kue rasidah, kue tumpur banda, kue cucur, kue dange, gulai masam, bubur pedas, dan anyang pakis, yang keseluruhannya merupakan makanan khas budaya Melayu di wilayah Kabupaten Deli Serdang. Untuk mempromosikan kuliner tradisional Deli Serdang supaya dikenal masyarakat luas dan menjaga kelestarian warisan zaman dulu ya, dan eksistensi makanan tradisional daerah Deli Serdang, meningkatkan peran serta masyarakat khususnya kaum wanita dalam pelestarian kuliner tradisional Deli Serdang. Dari Kabupaten Deli Serdang, Irfan TV One mengabarkan. Setelah ditetapkan KPU Medan sebagai wali kota dan wakil wali kota Medan pasca putusan Mahkamah Agung atau MK, DPRD Kota Medan melakukan paripurna pengusulan untuk pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Bobi Nasution dan Aulia Rahman sebagai wali kota dan wakil wali kota Medan untuk masa jabatan 2021-2024. Paripurna pengusulan dan pengambilan sumpah jabatan Bobi Afif Nasution Aulia Rahman untuk dilantik sebagai wali kota dan wakil wali kota Medan masa jabatan 2021-2024 ini dilakukan DPRD Kota Medan Selasa pagi di gedung DPRD Medan yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Medan Hashim dan dihadiri seluruh wakil Ketua DPRD Medan, Ketua Fraksi, PLH Wali Kota Medan, KPU dan Bawaslu Medan.
Pengusulan pengangkatan dan pengambilan sumpah jabatan wali kota dan wakil wali kota Medan ini dilakukan setelah KPU Kota Medan menetapkan pasangan Bobi Aulia sebagai wali kota dan wakil wali kota periode 2021-2024 pada 18 Februari lalu sebagai pemenang Pilkada Medan 2020 dengan perolehan suara sebanyak 393.327 pasca putusan MK. Ya, pengesahan pengangkatan calon wali kota dan wakil wali kota terpilih untuk 2021-2024 dan nanti usulan tersebut nanti akan segera kami proses hari ini setelah paripurna untuk dikirim ke Mendagri melalui Gubernur selaku perwakilan pemerintah pusat. Dan kita mudah harapkan prosesnya itu nanti di Kementerian Dalam Negeri itu bisa segerakan ya. Dan sesuai dengan schedule itu rencananya mungkin di tanggal 26 Februari itu akan dilakukan pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan. Dari Medan, Fahmi TV One mengabarkan. Usai dilantik sebagai wali kota Medan, Bobi Afif Nasution bersama wakilnya Aulia Rahman langsung menyambangi DPRD Medan. Bobi diberi kesempatan untuk menyampaikan pidato perdananya di hadapan para anggota dewan melalui rapat paripurna. Dalam pidatonya, Bobi menyerukan agar seluruh stakeholder untuk berkolaborasi membangun kota Medan. Dia mengajak seluruh pihak untuk sama-sama membangun kota Medan tanpa terkotak-kotak oleh egosentris, ego politik masing-masing kelompok, dan ego sektoral. Bobi juga berjanji akan menyelesaikan sejumlah masalah yang ada di kota Medan seperti janji-janjinya saat kampanye lalu. Salah satunya adalah penyelesaian masalah infrastruktur. Dirinya tetap optimis dan berjanji akan menyelesaikan masalah infrastruktur di kota Medan hanya dalam 2 tahun masa kepemimpinannya. Sebagai catatan, infrastruktur masih menjadi salah satu masalah yang selalu ada di Medan, mulai dari penanganan banjir, penyediaan jalan untuk mencegah kemacetan, pedestrian, hingga masalah transportasi umum. Hari ini kota Medan berjalan menuju kota metropolitan yang maju dan mensejahterakan masyarakat. Ini harus terus kita dukung, ini harus tetap kita jalankan. Dan hari ini di pemerintahan ini, saya ingin sekali hal-hal ini dipercepat, hal-hal ini kita buat akselerasinya lebih baik lagi dengan pola pikir, dengan sistem kerja yang harus bisa kita sesuaikan dengan kondisi hari ini. Selain masalah infrastruktur, dalam program jangka pendek mereka, Bobi dan Aulia masih akan fokus dalam penanganan COVID-19 di Medan. Saat ini, mereka akan mengupayakan vaksinasi terhadap tenaga pendidik agar sekolah tatap muka bisa diterapkan ke depannya. Dari Medan, Sumatera Utara, Fahmi TV One mengabarkan. Untuk terus meningkatkan layanan kepada masyarakat Kota Palembang, pemerintah kota terus melakukan inovasi layanan yang ada di Mall Layanan Publik di Jalan Gubernur H.A. Bastarti Jakabaring. Layanan yang baik dan mempermudah masyarakat khususnya di bidang perizinan dan Disdukcapil di Mall Layanan Publik Kota Palembang dijadikan salah satu narasumber oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara. Selain 4 daerah lainnya seperti Pekanbaru, Sumedang, Bogor, dan Jakarta untuk membuat peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara terkait proses bisnis layanan dasar. Tapi ini dalam rangka kami membuat Permenpan ya terkait dengan proses bisnis ya untuk 2 layanan dasar, yaitu untuk perizinan dan juga Disdukcapil, di mana Palembang kebetulan jadi salah satu lokus ya daerah yang kami jadikan sebagai narasumber ya. Selain ada Pekanbaru, ada Sumedang, terus juga ada Bogor dan Jakarta. Nah, ada 5 Bu ya? Kebetulan kalau untuk perizinan ini MPP Kota Palembang kan yang paling besar. Jadi kami sangat berharap, hari ini bukan penilaian ya, tapi ini adalah bentuk diskusi. Yang penting kami mewakili Pak Wali tetap memiliki komitmen yang sama, yaitu pelayanan publik ini kan chandra di mukanya dari seluruh pelayanan. Komitmen kita SDM-nya, komitmen juga anggaran. Semuanya kita support lah. Karena berkat tanda kutip nyanyian Ibu Deputi sebagai wong Palembang
Tinjauan dilakukan untuk melihat permasalahan dan tantangan yang ada pada layanan yang diberikan sebelum kebijakan dibuat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra TV One mengabarkan.